jadi berpikir begini, gila bener ya, ada oknum polisi, staf jaksa sengaja rekayasa bukti HP, tutupi Ahmad Yani di kasus Pauman Indramayu. Yang nulis kan ada itu. Kemudian di situ tertulis LBH Gayanfar jahat sekali. Ini loh yang saya bilang. Ngeri nggak kira-kira? Kalau ini benar-benar terjadi, miris deh, miris deh. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Ya kalau tidak benar ya diproses kan begitu ya. Oke, saya terima dulu ada kawan aku nih. Teman-teman boleh ya, mau naik-naik boleh ya. Halo Bang Ai, selamat sore. Selamat sore, Mister. Nah, gimana weekend nih, weekend? Housekeeping, Mister. Oh, luar biasa. Aku tadi weekend ini kebanyakan datengin apa namanya orang pada pengantin. Oh, ini ya, bulannya emang. Iya, Ah, iya. hari besek sedunia katanya. Oh iya. Oh, kalau Bang Kopi Pahit di sini bisa satu hari bisa 5 itu, Mister. Itu dia Bang Ai. Itu dia Bang Ai. Jadi saya kasih tahu ya Bang Ai ya, hari ini saya ada tiga sih ya, ada tiga. Tadi jam 10 saya ke sono jauh ya, kemudian agak dekat sini mulai jam 2. Terus yang agak jauh lagi ini baru pulang nih Bang Ai, baru pulang. Hmm. Iya, kalau Ya, saya undangan hmm, pekan lalu sih banyak, Mister. Kan oh ini pekan nggak lalu ada ya. deh. Mm-mm. Aku hari ini baru rame nih. Bang Ai, Iya, Mister. aku kok membaca judul ini kok ngeri-ngeri sedap gitu Bang Ai. Nah, iya. Itu loh, masalahnya bukan Oknum masalah apa polisi ya. dan jaksa Iya, sengaja rekayasa bukti HP. Iya. iya kalau dibilang oknum, wah ini berbahaya nih Bang Ai. Kok cek berani-beraninya gitu hari ini ya. Ya, ya. Selain itu yang saya mengatakan ini berani, berani itu karena menulis dengan terang-terangan ini Bang Ai. Iya, Mister. Ya. Iya, yang Pasti kemarin kita temukan juga itu tanggal 18 itu besar termasuk salah satunya. iya, pasti kan ada alasannya Bang Ai. Iya, Ya kan? Oke, dari ya kita kesampaikan dulu inilah ya. Kita kita kesampaikan dulu ini Bang Ai. Kalau dari pengamatan Bang Ai sendiri, apakah kasus di sana itu menurut Bang Ai deh, menurut Bang Ai? oke. Kalau persepsi saya yang di awal, Mister, awal ya, Mister ya. Saya sebenarnya pertama itu masih banyak khususon, Mister. Masih Hmm, banyak berprasangka baik. Saya pikir ya karena digital forensik ini juga mungkin apa trainingnya ya, istilahnya pelatihan yang dilakukan oleh polisian mungkin juga belum merata. Saya pikir oke lah, mishandling terjadi. Tapi kan harus dikoreksi, Mister. ya. Tetap harus dikoreksi. Agar supaya tidak terjadi mishandling berikutnya atau yang sekarang ini bisa diperbaiki gitu, diimprove. Hmm, Tapi makin masuk ke dalam makin dapati bahwa loh kok cuman bukan sekedar ketidaksengajaan tapi kok seakan-akan jadi ini dugaan misalnya ya, ada kesengajaan untuk melakukan rekayasa bukti hmm, makin kesini makin nampak gitu, hmm, termasuk adanya catatan handphone yang terjadi di tanggal 18 ya, hmm, yang akhirnya bahkan itu ditulis di dakwaan kan hmm, dan dibunyikan sebagai usaha untuk melarikan diri dengan mencari hmm, kerja sebagai ABK. Itu kan dicarinya di tanggal 18. Bagaimana bisa hmm. seorang sudah ditangkap, HP-nya sudah diamankan, tapi dituduh melarikan diri gitu dengan mencari-mencari kerja gitu kan. Nah, Iya, ditambah kejanggalan-kejanggalan lain banyak sekali kan, Mister, dari awal iya. itu dan termasuk juga apa istilahnya kalau kita mau mencari unsur keperencanaan misalnya. Ini kok Hmm, ada orang berencana tapi setelah kejadian misalkan mau menghilangkan bau mayat tapi dia sudah meninggalkan TKP, pembunuhannya udah terjadi gitu. iya, iya, Nah, ini iya. kan aneh kan? Iya, Ya itu beberapa kejanggalan yang sekilas dari HP ya. Bagaimana
ada layak kita duga ada usaha fabrikasi evidence di HP ya. Eh, Iya, itu Mister. iya. Eh, dari pengamatan Bang Ai sendiri, mulai proses persidangan hingga vonis, apa-apa yang menjadi sorotan dari Bang Ai selain Ya, saya menghadirkan alat bukti tadi? Mungkin ada ya penundaan, kemudian ada perubahan TKP dan sebagainya. Mungkin Bang Ai mungkin bisa jelaskan itu. Iya, khususnya yang terkait dengan digital forensik, Mister ya. Jadi banyak sekali sebenarnya kan idealnya kita ngomong ideal dulu, Mister ya. Hmm, Idealnya digital forensik itu sudah dilakukan sejak pengambilan barang bukti ya dari awal ya. Jadi syarat formal sama materialnya juga harus dipenuhi dari hmm, awal, bukan sembarangan comot copy flash disk atau copy micro SD dipindahin ke komputer, nggak begitu prosesnya. iya, Jadi teman-teman di lapangan yang penyidik harus mulai banyak adaptasi dengan proses bagaimana handling bukti digital, termasuk dengan handphone misalkan. Handphone setelah misalkan terduga tersangka ya, calon tersangka lah kata-kata yang ditangkap hmm, itu juga harus langsung di flight mode. Nah itu awal tuh langsung kemudian dimasukkan plastik disegel. Kalau misalkan belum ada plastik yang itu, Mister, Faraday bag ya istilahnya ya, yang menutup sinyal, ya sementara pakai plastik biasa dulu sampai nanti diserahkan kepada puslap 4. Nah ini idealnya, tapi apa yang terjadi di sini di proses digital forensik, misalkan terjadi manipulasi data itu tampak misalkan di CCTV misalkan. Di persidangan jelas ada fakta bahwa ada video di tanggal 28. Tapi ketika diakses video aslinya yang sudah dikembalikan, tidak ada lagi tuh video tanggal 28, yang ada tanggal 29 yang loncat waktu sama 17 jam itu. padahal Eh, padahal disajikan sebelumnya ya. iya, padahal disajikan. Nah, harusnya kan nggak boleh dihapus juga gitu kan. Iya. Nah, itu kan kayak jadi penghilangan barang bukti juga secara tidak Hmm. langsung kan. Ya, 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 ya. Nah, itu. Kemudian yang tidak kalah aneh berikutnya itu adalah proses forensik yang dilakukan di tengah-tengah persidangan. Hmm. Ya, yang harusnya kan tuh dilakukan ketika fase penyelidikan atau penyidikan. Ya, ya, ya. Ya, nah, dua fase itu yang mungkin untuk mendalami alat bukti ya, sehingga dapat hasil lab forensiknya lebih awal dan bisa untuk mengkonfrontir apa namanya kesaksian ya, kesaksian dari terdakwa, tersangka, kesaksian tersangka kala itu. Nah, yang tidak kalah aneh lagi adalah bahkan ketika hakim sudah memerintahkan ya, meminta untuk dilakukan digital forensik dan didatangkan ahlinya, ternyata tidak satupun ahli digital forensik yang hadir, Hmm. baik yang menganalisa CCTV ataupun menganalisa mobile phone ya, celebrate itu. Nah, Hmm. itu juga jadi salah satu kejanggalan yang terjadi di selama persidangan. Karena Hmm. padahal itu harusnya mendatangkan ahli yang forensik itu, baik itu digital forensik, dokter forensik ataupun psikologi forensik itu diwajibkan di UHAP. Nah, ini sama sekali tidak ada yang digital forensik ini tidak ada yang dihadirkan satupun. Oke, Gitu, Mister. oke, oke. Bang Ai, dengan adanya apa namanya eh, rekaman CCTV atau ada warga-warga masyarakat yang apa ya memasang CCTV di lokasi rumahnya pribadi-pribadi, nampaknya ini sebenarnya ini mudah loh Bang Ai. Kenapa saya katakan mudah? Penyelidikannya ini jadi mudah meskipun eh, pembunuhan berencana sekalipun, dengan adanya bukti-bukti saintifik yang kata kata mereka itu apa digunakan, itu seharusnya kasus ini tuh terbantu dengan adanya rekaman CCTV, justru memudahkan adanya rekaman CCTV. Tapi di perjalanannya saya ngikut amati seperti yang Bang Ai sampaikan tadi, nampaknya jadi
mempersulit diri sendiri, Bang Ai. Iya, Mister. Kalau lihat banyak kasus ya belakangan ini banyak yang cepat dan tepat diselesaikan dengan CCTV. CCTV itu salah satu golden evidence ya sekarang ya. Kalau di persidangan modern ini sekarang CCTV itu banyak membantu mempercepat menangkap pelaku tindak pidana Hmm. ya. Dengan banyaknya CCTV warga itu juga sangat membantu. Ibaratnya ini kayak dulu ronda misalnya, ronda orang keliling akhirnya ketangkap sama orang ronda. Nah ini ketangkapnya Iya, sama CCTV warga misalnya. iya, Nah, iya. jadi Saya, mempercepat proses akhirnya. Cuman iya, memang di Pauman ini agak menarik ya. Segitu banyaknya CCTV di lapangan, tapi kok seakan-akan kesulitan. Dan yang aneh lagi, Mister, hmm. kenapa CCTV sudah diambil dari tanggal 2 September, tetapi kok tidak pernah diperiksa? Nah, baru dilihat ketika di bulan Juni, Hmm. setelah terjadi persidangan. Nah, ini kenapa kok tidak dilakukan? Padahal sudah ada di tangan gitu loh. Apa barang bukti itu sudah di tangan. Ya tinggal sekarang cerdas apa? Bagaimana kan caranya untuk menganalisa CCTV itu? Makanya itu jangan dikerjakan sendiri, tapi ya serahkan ke ahlinya. Iya, Nah, serahkan ke ahlinya. Oke. Terima kasih Bang Ai, itu luar biasa ya. Ini kesimpulannya ya sebenarnya dengan adanya CCTV, warga-warga yang memasang CCTV mandiri itu seharusnya memudahkan, membantu proses penyelidikan ya maupun penyidikan. Oke, kita sapa dulu nih, ada teman kita ini, Lilian Naura. Selamat apa ya di sana ya? Selamat apa saja deh? Sore, Mister. Selamat Oh, sore. selamat sore ya ya ya. ya 1 jam ya kalau nggak salah kita sama Terima kasih. kali. Cuman beda 1 jam kok. Ini Terima kasih, Mister. lagi liburan. Mm, Libur bukan, lagi masak, sambil masak ini nyimaknya. Oh, jangan sampai ya HP-nya ikut digoreng ya. Ini udah korban satu, direbus. Oke, Kalem, disapa. aman, aman, Nah, Mister. disapa kawan-kawan di bawah, disapa, disapa. Halo, selamat sore kawan-kawan semua yang di bawah, para fansnya Mister G, sehat-sehat semua. Terima kasih selalu ada di di Komal Mister G. Sukses buat kita semua. Oke, terima Amin. kasih Mister. Amin. Oke, di mute dulu ya, di mute dulu. Ini ada di sini ada pendapat yang mungkin bukan pendapat ya, tapi tanggapan lah, tanggapan atas informasi ya. Ini dari Bidan Lina. Info dari FB Bang Panji, DVR CCTV tidak dikirim ke Puslap 4. Wah, bagaimana pendapat Bang Ai kalau ada begini-begini tidak dikirim nih Bang Ai? Nah itu kan kalau mengikuti persidangan tuh kan dikirimnya ketika di persidangan, Mister. Hmm, Nah, itu yang rada aneh, harusnya kan dikirimkan dari awal ya, setelah diketahui ada CCTV di sekitar lingkungan situ, kemudian serahkan aja ke puslapor, jadikan dari karena di prosesnya penyelidikan, jadi nanti puslapor melihat semua video itu, nanti diekstrak aktivitas apa aja yang mencurigakan yang ditemui oleh puslapor, dan puslapor saya yakin punya software tools untuk menganalisa itu jauh lebih cepat daripada dikerjakan oleh manual. Makanya tidak ada lagi keluhan seperti kemarin tuh. Siapa siapa penyidik yang bisa memeriksa video 3 hari? Ya memang nggak ada, tapi ada caranya bekerja dengan cerdas gitu. Karena hmm, yang melakukan analisa terhadap CCTV ini bukan kasus yang pertama intinya sebenarnya. hmm, Kasus menggunakan CCTV itu sudah banyak di Indonesia itu, dan hmm, nyatanya juga banyak yang tertangkap dan cepat kan. hmm. Nah, salah satunya kan kemarin tuh kan Depok misalkan ada mutilasi itu. Itu kan Ya, cepet tuh ditangkap tuh. ya, ya, ya. Ya, Itu karena saya menggunakan selalu. CCTV. Hmm. Bahkan di Bogor itu ada pembuangan sosok wanita dari Oh atas iya, tol ya. betul betul. Kemudian untuk sampai turun ke bawah itu, sampai mati itu terekam CCTV, dan dari Iya. CCTV itulah dia bisa mendapatkan pelakunya. Iya, H+1 langsung dilakukan pengejaran tuh kan bisa. Iya, jadi berbekal ini sebenarnya saya selalu mengatakan bahwa dengan adanya alat bantu seperti ini, salah satunya adalah CCTV, ini membantu proses penyelidikan dan proses penyidikan.
membantu dan mempermudah. Nah, ini saya melihat dari sini, teman-teman mohon maaf sekali ini ya. Ini di berita ini bentuk bentuk apa ya? Trust ya, bentuk kepercayaan kepada aparat kalau demikian Bang dari tulisan ini Bang Iya, ketika aparat tidak melakukan prosedur yang sudah ditetapkan ya, yang dalam handling evidence, khususnya digital evidence, makin lama masyarakat juga akan makin tergerus kepercayaannya, Mister. Apalagi ya hari ini, Mister, penggunaan alat-alat digital, gadget dan sebagainya itu sudah jadi kayak apa istilahnya ya, kebutuhan ya, Mister ya. Hampir Hmm. tiap orang pegang ada smartphone, minimal satu orang punya smartphone satu. Sekarang Hmm. itu ditambah lagi juga ada tambahan misalkan smartwatch yang ada GPS-nya, ya kan? Hmm. Itu juga akhirnya kan nanti membantu, Mister. Ini saya jadi ingat nih kemarin ada kasus pembunuhan di Amerika, di handphone tidak ditemukan, akhirnya dia dari itu, Mister, Strava, Mister. Apa itu? Jadi kan apa orang kan banyak sekarang suka lari, Mister. Hmm. Nah, lari itu dari dari smartphone, dari jam tangan kita yang smart Oh. itu upload, Mister, tracking. Jadi di peta itu rutenya ketahuan jam berapa di mana dan sebagainya. Oh. Nah, ada salah satu kasus di Amerika itu terjadi pembunuhannya itu di hutan kota gitu, misalkan hutan kayak New York, saya lupa kotanya. Tapi kayak bayangkan kayak New York Park ya, itu kan gede banget, bisa berhektar-hektar. Nah, tadi pembunuhan di situ. Nah, itu dilihat dari Strava itu ketahuan, oh ada orang yang lewat sini jam segini seperti di kasus pembunuhan. Akhirnya di tracking, akhirnya sama CCTV di logging waktunya, ketemu orangnya akhirnya. Hmm. Alibinya nggak bisa pindah lagi. Dia di waktu yang sama dengan terjadinya pembunuhan. Hmm. Betul, Nah, betul. seperti itu ya. Nah, polisi harus upgrade ya. Sekarang banyak orang udah pakai device. Bahkan sekarang udah mulai ada itu cincin yang GPS, Mister. Cincin ya. Cincin, ya, cincin GPS. Ada beberapa kota itu diimplementasi ke anak-anak, Mister. Lalu Hmm. tagging, tas dikasih tagging. Nah, itu Hmm. juga ada GPS-nya. Hmm. Geotaggingnya dan seperti banyak sekali teknologi yang saya rasa hari ini harganya makin murah, CCTV juga main murah, ya kan, masyarakat makin banyak. Di kampung saya aja misalnya tuh udah banyak orang-orang yang kalau kita katakan masyarakat menengah ya ke bawah itu juga beli CCTV untuk mengamankan lingkungan. Kita kayak Oke. gotong royong misal masang CCTV di lingkungan dan itu Ya. akhirnya kemarin ada 2 motor yang bisa kita selamatkan misal. Oh, berarti merasa terbantu gitu ya Bang ya? Iya, saling tetangga Oke. ini saling membantu dengan kontribusi masang CCTV ke arah jalan. Oke, oke, oke Bang Ini berarti ada pentingnya karena kita ini tidak selama 24 jam mengawasi sehingga masyarakat sadar diri untuk apa namanya apa ya selama 24 jam melakukan pengawasan. Nah, pengawasan salah satunya dilakukan dengan cara memasang CCTV. CCTV ini untuk membantu jika ada tindak pidana akan membantu pihak kepolisian ya terutama ya. Nah masalahnya kalau pihak kepolisian sudah seperti ini bunyinya ini ada oknum polisi jaksa sengaja bla 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 itu kan jadi nggak bagus. Oke intinya tujuannya itu baik yaitu membantu pihak kepolisian dengan memasang CCTV agar apa? Agar ya bisa diketahui mempermudah begitu. Oke Bang saya jadi ingat ini Bang eh, ini flashback ya Bang Hmm. Kalau kalaulah kasus ini tidak dilakukan digital forensik, kemudian dasar dasar penyidik untuk mengajukan berkas perkara ini ke JPU dan pada akhirnya JPU membuat dakwaan, harusnya kan dari CCTV yang ada di depan TKP itu Bang toko bangunan Bang harusnya loh Bang Iya, karena tidak ada yang lain Bang tidak ada yang lain digunakan. Bagaimana menurut Bang iya harusnya eh, itu misalkan ya, saya berasumsi dulu nih ya, berasumsi kalau CCTV udah nggak ada lagi, tinggal yang apa, yang 0501 itu, misal nih ya. Dari situ kan harusnya sudah tampak sekali kalau mau dilakukan pekerjaan rumah yang benar nih, Mister. Dilihat aja itu apa
kita konfrontir aja gitu. Itu apakah betul itu adalah dua pelaku yang sudah atau apakah salah satu dari dua pelaku yang ada ini yang sudah tertangkap, ya kan? Apakah dia ini sosok Ririn atau Prio? Dan itu harus didalamin. Realitasnya kalau kita amati sekilas saja dengan mata telanjang, dengan kasat mata, itu juga bukan Ririn dan juga bukan Prio. Nah, harusnya kan terus dilakukan penyelidikan akhirnya, dikembangkan terus harusnya sampai akhirnya jadi berkas dakwaan yang memang solid gitu. Nah, ini juga setahu saya misalnya harusnya kan ada jaksa peneliti itu yang harusnya berperan penting, punya andil untuk mengkoreksi atau mengkritisi hasil penyidikan yang di level kepolisian yang bekerjasama dengan kejaksaan. Ya, itu harusnya kan dikritisi oleh peneliti, dan peneliti ini kan bukan abal-abal, Mister. Harusnya judulnya udah peneliti, dia kan harusnya lebih pintar dan lebih senior ya, yang bisa memprediksi ini kurang valid, ini kurang itu. Nah, disitulah akhirnya terjadi koreksi-koreksi yang sehingga dakwaan itu bukan dakwaan yang dipaksakan, tapi dakwaan yang memang solid gitu loh, yang nggak meragukan, nggak seperti yang kemarin itu. Ya, yang meragukan ya. Oke. Ini saya coba tanya kepada Lilian. Lilian Naura ini kan sebagai netizen biasalah, bukan praktisi hukum, bukan penyidik, bukan pengacara, bukan hakim, manusia biasalah. Saya tanya sama Lilian. Yes, Mister. Kalau menurut Anda, ya terlepas sudah divonis, bagaimana menurut Anda kasus ini? Sudah bagus atau janggal menurut Anda? Sangat janggal, Mister. Sangat janggal. Iya, karena kita melihat semua barang bukti, CCTV, apa-apa semua itu kan tidak ada yang itu ahlinya yang menerangkan, tidak ada ahli. Kan harus wajib ada ahli yang menerangkan. Jadi ya janggal kalau menurut saya. Oke, menurut Anda sangat janggal. Saya kembali lagi, bukan hanya pendapatnya Lilian saja, tapi saya ingin juga pendapatnya teman-teman. Apakah kasus ini, meskipun sudah divonis, apakah teman-teman punya pendapat? Apakah ini sesuai prosedur atau janggal? Silakan teman-teman tapping. Tapping teman-teman. Tolong tapping, karena ini akan mengembang ke hal-hal yang lain. Sesuai prosedur atau janggal? Bagaimana menurut teman-teman? Asmiadi, janggal. Oke, 1. Wong Kuat, janggal sekali. Oke, 2. Bidan Lina, janggal. Sana, janggal lah. Oke. Sifar, saya pribadi memang banyak merasa janggal, Mr. G. Oke, nggak apa-apa. Yesa Susi, janggal. Tuh, nggak ada yang sesuai prosedur nih. Mana yang sesuai prosedur? Janggal, sangat janggal. Dari Zunani. Dari Sari, janggal pakai bingit, Mister. Oh, tunggu dulu, saya ingin tambahan lagi. Siapa tahu masih ada yang ini ya. Oke lah, dari semua yang sudah menjawab tadi, ternyata tidak ada satupun yang mengatakan sesuai prosedur. Mengatakan janggal, ada yang pakai bingit lagi. Oke, tepat sekali kawan-kawan, tepat sekali. Janggal, lalal. Oh, ada tambahan lagi, nih ya. Enggal. Wah, ini memang janggal. Oke, teman-teman sudah menyatakan janggal. Saya pun demikian, teman-teman. Saya demikian. Sekarang Bang Ai, meskipun ini sudah divonis, sudah diputus. Ini kalau ada tamu kita abaikan aja dulu ya Bang Ai ya. Siap, Mister. Iya. Karena nanti ceritanya jadi ke kondangan hari ini kan. Oke, Bang Ai, ini kejanggalan-kejanggalan ini, kalau teman-teman sudah mengatakan janggal, saya pun demikian. Kenapa saya ikut mengatakan janggal? Saya ingin bertanya, siapapun saja, termasuk hakim, jaksa,
polisi, penyidik, sama si siapa namanya, pengacara-pengacara di seluruh dunia. Eh, di seluruh dunia. Coba, saking saking janggalnya ini saya bertanya kepada pengacara di seluruh dunia. Saya ingin bertanya, siapa yang ada di pagar itu pada pukul 05.01 di hari kejadian? Ini masih misteri. Jangan dikatakan bahwa ini sudah clear. Jangan dikatakan bahwa ini sudah sesuai prosedur. Justru ada kejanggalan adanya orang lain yang pada jam-jam krusial, jam-jam tertentu ada di tempat itu, tapi tidak diungkapkan. Makanya teman-teman sudah benar itu. Mengatakan ini janggal karena hal ini masih misterius. Bagaimana menurut Bang Ai? Ya, itu dia, Mister. Analisa saintifiknya tidak dilakukan. Jadi akhirnya tidak, yang harusnya sudah kelihatan mata bahwa ada pelaku lain ya dengan bukti di 0501 itu akhirnya tidak didalami. Jadi seakan-akan ya sudah dua orang ini aja yang dihukum gitu. Kan jadinya terkesan begitu kan. Jadi cukup dua orang ini, nggak ada yang lain. Padahal dari CCTV 0501 itu tampak jelas itu bukan Prio, bukan Ririn, baik secara tinggi badan dan juga pakaian. Kalau mau kita lihat detail video, itu pakaian juga bukan pakaiannya Ririn, juga bukan pakaiannya Joko. Jelas itu orang lain. Ya, misal nih, Prio. bukan pakaiannya Ririn atau bukan pakaiannya Prio, maaf. Jadi misalkan Ya. begini, tinggi, misalkan profil tinggi masih lebih rendah daripada tingginya Ririn. Pendek. Lebih pendek, iya lebih pendek dari tingginya Ririn, tinggi badannya Ririn. Kemudian dari sisi Prio, dia lebih tinggi. Nah, kalau misalkan mendekati tingginya Prio pun, itu celananya juga beda. Celana yang dipakai Prio itu sepanjang dari tanggal 29 sampai tanggal 1 bahkan, Mister. Di Hotel Adis itu celananya sama, Mister. Jeans biru. Sementara celana yang digunakan oleh orang yang masuk itu adalah celana sedikit di bawah lutut, warnanya krem. Gitu. Memang mirip dengan celananya Ririn, tetapi Ririn lebih panjang lagi, tidak sedikit di atas lutut. Dia 3/4, sedikit di atas mata kaki ya, kalau punyanya Ririn. Nah, ini yang hal seperti ini kan harusnya bisa didalami ya. Seorang penyidik kan memang sudah dilatih seperti itu. Kenapa sayangnya kok tidak dilakukan misalnya? Itu sih sebenarnya kejanggalannya. Oke. Jadi tepat sekali ya kawan-kawan semua tadi sudah mengatakan bahwa itu janggal. Saya ingin deh kalau memang ada yang berbeda, nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah agar misteri ini terungkap. Ini nampaknya ada sosok misterius. Apakah sosok misterius itu dibiarkan berlalu begitu saja? Oh, maaf, tentu saja tidak. Karena ini berkaitan dengan apa yang terjadi pada pembantaian 5 orang nyawa. Kemudian ini juga terkait dengan nasib orang lain. Kalau Anda mengatakan bahwa sudahlah itu gak usah diurusin, wah berarti pikiran Anda terlalu, ya begitulah, kurang bermain. Justru hal-hal yang janggal seperti ini justru menimbulkan pertanyaan bagi saya, bagi kita semua, termasuk kalian-kalian para kuman. Itu seharusnya yang misterius itu harus terungkap. Jangan mengatakan sudahlah, yang penting sudah dihukum. Lu ada sosok lain yang ada di situ, harus diungkapkan. Wajib. Bagaimana menurut Kopi Pahit? Saya sapa dulu Kopi Pahit, gak enak sama orang tua. Halo Kopi Pahit. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi makan lagi. Salam. Mr. G, selamat sore, Bang Ain. Selamat sore. Selamat menikmati besok sore ya. Ya. Sudah dapat nih kayaknya nih. Kecap-kecap, Mister. Tunggu dulu Bang Ai stop dulu. Kopi Pahit diam dulu. Itu di dalam lingkungannya Kopi Pahit ini sudah habis sebenarnya. Dan Kopi Pahit itu kayaknya berjalan menjauh ke lingkungan lain. Jadi dapatnya biasanya di lingkungan lain tuh. Betul Kopi Pahit?
Betul. Nah, tuh. Karena sudah habis di lingkungannya, jadi ke lingkungan lain. Oke. Mr. Nanti G kopi pahit. memang hebat. Bukan hanya menyelidiki kasus, tapi menyelidiki basic saya juga. Emang keren kan, Mr. G. Ada Kopi pahit. plus-plusnya. Kopi pahit, kopi pahit. Saya minta pendapat nih kopi pahit. Ini Tapi teman-teman tadi di bawah ini ini kan. ya kompensasi ya. Jangan minta kompensasi basic, ntar minta bagian lagi. Repot sayanya. Ntar dulu kopi pahit. Kopi pahit tadi kan di teman-teman kita di bawah ini mengatakan bahwa ini kejanggalan karena harus ada yang diungkap terkait dengan hal-hal yang misterius. Salah satu hal yang misterius adalah orang yang ada terekam CCTV memasuki TKP. Apakah Anda sependapat? Silakan. Ya, sangat sependapat. Justru kita hadir sampai hari ini masih ada di Ngomal, khususnya di Mr. G, karena adanya sebuah kejanggalan, khususnya 0501 itu, karena tidak dijadikan alat bukti oleh hakim kan. Nah, bukan hanya jam itu, tapi ada jam-jam lain, jam krusial, di mana di situ kan dilakukan pembunuhan malam itu kan, tanggal 28 menuju tanggal 29 itu. Ya sangat janggal, dan di rumah itulah yang dikatakan ada pelaku lain. Gitu sih Mr. G. Iya, iya. Itu benar sekali ya, kawan-kawan. Berarti sepakat lagi dia, ada tambahan sepakat. Karena memang betul, meskipun sudah divonis, meskipun sudah dihukum, meskipun sudah disidangkan, katakanlah gitu. Saya pribadi mengatakan bahwa ada hal yang misterius yang harus diungkap, bukan dibiarkan, bukan ditutupi, bukan diabaikan. Bukan diabaikan. Ini yang masalahnya. Ketika itu diabaikan justru menimbulkan kejanggalan. Bagaimana bisa terlihat di CCTV, terlihat ada jam, ada hari, ada tanggal di tempat kejadian perkara, tapi diabaikan. Menimbulkan situasi yang misterius di sini. APH harus mengungkap ini. Bukan dibiarkan. Yang penting, emang sudah benar putusan itu. Nah, ini teman-teman. Jadi saya sepakat. Tadi Bang Kopi Pahit mengatakan, kalau ada orang-orang lain harus ditanyakan. Siapa yang mempertanyakan? Lah, jika matamu melihat, maka itulah menimbulkan tanda tanya. Siapa yang berwenang untuk itu? Ya silakan dilakukan penelitian, pengecekan, sampai pada proses penyelidikan. Siapakah sosok misterius yang masuk di hari yang waktu kejadian? Apakah itu Prio? Itu menjadi pertanyaan. Kalau hanya sekedar itu saya, tapi sosoknya beda. Saya tanya sama teman-teman semua yang ada di bawah. Ya, apakah itu Prio? Apakah itu Prio yang ada di pagar tuh, yang sudah beredar banyak? Jelas bukan. Bukan, Dudu, bukan. Dudu itu maksudnya ora ya. Saya sebentar. Mirip, tapi itu bukan Prio. Oke, berarti bukan kan? Bukan Prio, bahkan juga bukan Ririn. Bukan, beda. Sanes, Mister, beda orang. Bukan Prio, beda. Nah, oke. Iyalah, kita ini punya mata, meskipun rada-rada kabur. Tapi kalau pakai kacamata begini jelas. Itu bukan dia. Saya tanya sama Bang Ai. Bang Ai sudah melakukan pengamatan terkait siapa sosok itu. Apakah itu ada kesamaan dengan Prio, Bang Ai? Silakan. Yang jelas itu tadi secara tinggi tidak masuk profil tingginya Prio, masih sedikit di atas Prio. Karena ini gambarnya buram ya, kita coba ukur metri di foto image itu. Saya dapatkan itu kan tingginya memang sedikit di atas Prio. Dan juga itu tadi bajunya tidak cocok karena Prio dari sebelum peristiwa sampai
setelah peristiwa itu celananya nggak ganti, Mister. Hanya ganti baju aja. Tapi celananya tetap jeans biru dengan belang agak keputihan dikit, agak ketat ya. Celana jeansnya itu tidak berubah dari tanggal 29 sampai tanggal 1. Tidak pernah ganti itu celananya. Nah, dan sementara yang di CCTV tanggal 0501 itu celananya warna krem dan sedikit di bawah dengkul, istilahnya itu. Lutut ya, sedikit di bawah lutut, tinggi celananya itu. Nah, itu tampak jelas ketika sebelum masuk sampai di balik pagar tuh tinggi celananya bisa dilihat di situ. Sementara celana Ririn jauh lebih panjang daripada ukuran celana yang dipakai di video tersebut, misalnya. Oke, jadi Anda akan mengatakan seperti ini, bahwa indikasi kuat bahwa itu bukan Prio, Betul. oke? Dan itu orang lain. Dia bukan Prio, dia bukan Ririn. Makanya itu adalah sosok yang Lain. sosok lain yang sampai saat ini masih misterius. Bagaimana menurut Anda? Iya, setuju, Mister. Jadi karena ini bukan Prio dan bukan Ririn, walaupun Prio mengaku itu dirinya dan tidak cocok ya, jadi secara tinggi, secara baju, pakaian itu sudah nggak cocok itu Prio, maka ya kita boleh simpulkan itu orang lain yang sampai sekarang masih misterius. Atau juga bisa kita coba asosiasikan ke keterangan Prio awal bahwa itu adalah sosok yang bernama Joko. Gitu, Mister. Oke. Teman-teman, jika ini misterius, kalau waktunya di waktu yang lain atau di tempat lain, itu nggak perlu kita ungkap. Nggak ada hubungannya kan? Tidak ada hubungannya. Tetapi karena keberadaan orang misterius tersebut tepat di waktu dan tempat kejadian perkara, inilah yang seharusnya diungkapkan. Makanya teman-teman tadi sudah sepakat bahwa ini sebuah kejanggalan. Saya ingin menaikkan kepada siapa saja yang bahwa itu adalah Prio, kemudian silahkan narasinya seperti apa. Ya, kalau teman-teman ada yang mengatakan bahwa itu Prio, naik sini. Ya, saya akan bertanya. Karena dari pengamatan kita, terutama saya, kalau pengamatan seorang diri mungkin ya semau-maunya. Karena kita ini yang mengamati ini banyak nih. Di sini ada 200 sekian ini, ya. 200 berapa itu? Mungkin melihat, karena berani menjawab pasti melihat kan. Itu bukan Prio. Ya, bukan Prio. Jangan sampai seperti yang Bang Kopi Pahit sampaikan bahwa itu adalah orang sedang BAB. Oke, sedang BAB oke, tapi siapa orang yang sedang BAB itu, Bang Kopi Pahit? Ya terlalu melucu ya kalau dibilang BAB gitu kan. Kalinya juga jauh, kalau dia mau kali kan jauh, itu agak jauh lah, itu berapa kilometer kan untuk menuju kali itu. Kalau mau dia berak di kali nih, jadi nggak usah ngelucu-lucu deh, nggak usah lu ngeles-ngeles itu orang BAB jorok lah segala macam. Iya, ya katakan aja yang masuk akal gitu kan. Ini Mr. Ji, saya ingin menambahkan bahwa ada yang penting yang dikatakan, kita sudah pernah mendengar ya, bahwa di podcast Kampung Rempong itu adalah LD mengatakan ada 4 orang, 1 prem ya. Tapi dia tidak punya bukti Mr. Ji, hanya melihat waktu di persidangan. Dan LD ini masih sempat sama Tony 1 April 2026 sidang terakhirnya dia tuh. Waktu itu Prio dan Ririn dihadirkan di situ. Yang heboh-heboh itu. Nah, setelah itu LD tidak lagi. Harusnya ini kan bisa diajak ngobrol itu oleh Pak Tony ya, LD ini. Bagaimana kamu bisa menggambarkan sosok 4 itu, walaupun karena sudah terekam nih di otak dia nih, kalau nggak bohong LD ini ya,
Minimal dia udah terekam ciri-cirinya seperti apa. Tapi sayangnya dia tidak punya bukti, Mister D. Hanya ditunjukkan pada saat itu dan tidak boleh katanya memoto atau merekam. Nah itu Mister G. Penting itu. Artinya ada di dalam berkas perkara dong. Ada. Uh-uh. Ada Mister G. Itu 4 orang itu kan dia ditunjukkan toh. Berarti kan ada toh. Itu 4 orang itu satu frame itu artinya satu bingkai itu. Entah dari mana, entah CCTV yang mana. Makanya saya apakah di rumah itu ada CCTV apa tidak gitu kan, masih tanda tanya juga kan. Tapi dia mengatakan itu harus bertanggung jawab, bukan hanya ngomong di podcast cuap-cuap kan. Karena ini kan ngomong hukum, ngomong ada korban yang dibunuh, jadi jangan main-main LD-nya begitu loh. Ya, oke. Jadi Anda juga saya, teman-teman semua sepakat nggak kalau ada sosok pada hari kejadian, pada waktu kejadian, ya, pada hari kejadian, pada waktu kejadian, ada sosok lain di luar Ririn, di luar Prio yang saat ini sedang menjalani hukuman. Anda sepakat tidak bahwa ada sosok lain yang misterius? Anda sepakat atau tidak? Teman-teman, Anda tulis kalau memang sepakat. Sepakat. Oke, sepakat yakin ada sosok lain. Sepakat. Saya senang ini karena ada pertanyaan berikutnya nanti. Sepakat. Ya, sepakat. Anda sepakat juga nggak apa-apa. Sepakat. Yakin. Oke. Saya senang ini. Tuh teman-teman ya. Pihak aparat penegak hukum di sana. Dari sekian ratus orang yang ada di sini. Sepakat. Ada sosok lain di sana. Di waktu dan tempat kejadian. Di waktu dan tempat kejadian. Oke. Sekarang teman-teman, pertanyaan meningkat nih. Dengan adanya sosok lain yang misterius itu, ya, dibiarkan atau diungkap? Teman-teman silakan. Supaya mereka tahu dibiarkan atau diungkap. Nampaknya sekarang ini orang-orang di sana dibiarkan, diabaikan, bahkan kalau perlu dihapus itu. Itu namanya menghindari fakta. Ayo teman-teman, diungkap atau dibiarkan? Diungkap sosok itu atau dibiarkan? Sari-Sari mengatakan dibiarkan. Nggak tahu benar apa enggak di Sari-Sari. Dibongkar, diungkap. Itu yang benar, diungkap. Dibongkar, ditangkap, disikap. Ya, harus diungkap. Sosok misterius di tempat dan waktu saat kejadiannya bukan main-main, kejadiannya adalah pembantaian. Masa dibiarkan? Ya harus diungkap dong. Yang harus diungkap adalah siapa sosok misterius di waktu dan tempat pada saat pembantaian 5 orang korban. Bagaimana menurut Bang Ai? Diungkap atau dibiarkan Bang Ai? Itu kan terekam di CCTV Bang Ai. Iya, diungkap, Mister. Karena apa? Kalau tidak, ini pendapat saya, Mister ya. Ini kan ada pembunuh yang masih berkeliaran, Mister. Apa tidak mengancam jiwa orang lain lagi, Mister? Tidak ada jaminan mereka berhenti sampai sini kan? Bisa jadi mereka tetap akan melakukan kejahatan yang sama berulang dan korbannya bisa jadi tambah. Begitu Mister. Kalau ini tidak diungkap, maka ancaman jiwa itu tidak hanya selesai di kasus Pauman ini, selesai dengan putusan hakim kemarin. Malah putusan hakim kemarin itu memberhentikan potensi tidak menghentikan potensi bahaya ancaman jiwa orang lain karena pembunuh aslinya masih berkeliaran, Mister. Nah, oke, cerdas sekali.
ya teman-teman ya, ini ada jaksa, ada hakim, ada polisi di sana. Hal demikian tidak bisa dibiarkan. Hal-hal yang misterius yang terungkap dalam persidangan, dalam fakta-fakta harus diungkap, bukan dibiarkan, bukan diabaikan, bukan dihapus. Kalau Anda semua sudah berniat untuk menghapus seperti ini, tidak mengungkap seperti ini, bahkan membiarkan, Anda semua akan menanggung akibatnya. Entah itu di dunia, entah itu di akhirat. Karena apa? Ini adalah peristiwa pembantaian. Ada sosok lain, sosok misterius, yang betul-betul ada di situ, tapi Anda biarkan. Seolah-olah tertutup mata Anda, tertutup hati Anda, ya, seolah-olah dengan ilmu Anda, jadi tidak menginginkan ada orang lain yang seharusnya diungkapkan. Ini masalah. Ketika sudah ada pemikiran seperti itu, sudah ada hati seperti itu, ada sosok lain di peristiwa tersebut, di jam yang sama, di tempat kejadian, tapi Anda membiarkan. Hati-hati dengan yang begini. Ingat, ini berkaitan dengan orang yang meninggal dunia, tidak wajar. Tapi harusnya dengan kewenangan Anda bisa mengungkap ini, tetapi Anda tidak gunakan. Bahkan Anda tidak melakukan upaya sedikit pun menutupi, mengaburkan, bahkan menghapuskan. Bagaimana menurut Kopi Pahit? Silakan. Ya, betul, Mr. G. Sangat setuju itu. Nah, saya menambahkan, Mr. G, dengan adanya pernyataan LD tadi, ada pernyataan LD tadi, ada kesesuaiannya dengan mobil 0024 yang mutar pada jam itu di depan TKP. Itu satu ya, yang perlu diselidiki juga. Kedua, anak Pak Jul 2 orang menyatakan ada tamu antara jam 11 dan 12. Ya, itu harus itu. Nah, kenapa tidak dijadikan saksi anaknya 2 itu? Sehingga menjadi kuat kan? Terus ada lagi ibunya Ais yang menyatakan ada yoga. Artinya ada yang mendukung sebenarnya pernyataan LD itu untuk dia berkesesuaian. Tapi ini semuanya dihilangkan, Mr. G. Ini. Ya, teman-teman. Saya tidak takut itu namanya kuman, itu tidak takut. Jangankan kok kuman 1. 1000 kuman tuh datang, sih nggak apa-apa. Kau pikir saya takut dengan kuman-kuman? Mohon maaf. Saya akan semprot Anda. Selalu ada di sini. Hanya khusus untuk menyemprot kuman. Terima kasih ya Bang Kopi Pahit, bahwa ketika ada kecurigaan, ketika ada sesuatu justru memacu kita untuk berpikir, memacu kita untuk mengungkap kasus ini. Bukan dengan jabatan, dengan kewenangannya, justru tutup mata. Inilah hal-hal yang berbahaya. Hari ini rakyat sudah bicara bahwa ada kejanggalan di sana. Ada CCTV yang merekam itu, tetapi kenapa dibiarkan? Iya, itu kan kabur. Justru kabur itu harus diperjelas. Justru kabur itu harus diungkap. Bukan kabur diperkabur. Itu masalah buat Anda semua. Teman-temanku, ketika kita diberikan wewenang untuk mengungkap itu, sesuatu yang tidak jelas akan menjadi jelas. Jika Anda punya wewenang untuk mengungkap itu, untuk membongkar persoalan itu, tetapi dengan kewenangan Anda, tapi Anda tidak gunakan, maka Anda akan tertimpa masalah di kemudian hari. Tidak bisa seperti saya, cuap-cuap ya di usia yang sudah melewati pengalaman ya, walaupun cuma sedikit. Tapi saya katakan ini, jika kewenangan itu Anda tidak gunakan,
Jika Anda diberikan wewenang jabatan, tapi Anda tidak gunakan, maka insya Allah akan dicabut kewenangan itu. Bahkan Anda tak ada lagi gunanya sama sekali sebagai manusia. Bagaimana menurut Bang Ai? Iya, Mister. Sebagai sistem ultimate remedium ya, hukum kita itu harusnya juga eh, punya peran untuk menegakkan keadilan yang paling akhir, Mister. Karena kalau ini sudah dilakukan dengan tidak profesional, maka apa jadinya ya? Karena semua peradaban itu sangat tergantung dari bagaimana hukumnya. Kalau hukumnya rusak, ya peradabannya akan menjadi rusak. Karena ini adalah frontier dari sebuah peradaban, Mister. Hukum Iya, itu. Ya, ini kalau saya sangat berharap ya hukum di Indonesia bisa lebih baik ya dengan adanya SCI itu kan akhirnya kita memberikan improvement ya terhadap mekanisme hukum agar tidak subjektif lagi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi jauh menjadi lebih objektif. Karena alat buktinya harus kuat dan KUHP baru ini sangat rigid gitu dalam mengelola alat bukti, khususnya juga alat bukti digital. Karena di sana jelas di kalimat di KUHP itu jelas tuh, karena alat bukti digital itu yang paling rentan, maka harus dikelola dengan baik dan benar. Kira-kira gitu isi dari bunyi KUHP itu. Kira-kira gitu besar. iya, iya. Jadi jika itu kewenangan diberikan kepada saya, sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan masalah atau kasus yang sedang kita tangani, kemudian itu menjadi sebuah misteri, maka tugas saya adalah mengungkap misteri itu, bukan membiarkan, ya, bukan membiarkan. Saya, siapapun boleh kok manggil saya, panggil saya, bilang aja, Mr. Z tidak percaya, nggak apa-apa, panggil aja saya. Nanti kita berhadapan-hadapan, kita berbicara dengan argumen-argumen hukum. Boleh. Tapi ingat, jangan dilupakan ini. Pukul 05.01 itu ada manusia di situ. Dan manusia itu harus diungkap. Siapa sejatinya dia. Jangan nyerang yang lain. Jangan membahas yang lain. Tapi pembahasannya pada titik. Siapa sosok di 05.01. Apakah itu manusia? Apakah itu jin dajjal? Ingat itu. Jangan sampai teman-teman ini para kuman sudah mengatakan, udah. Tetapi ada sosok lain yang masih misterius. Dan kuman-kuman itu tahu bahwa ada sosok lain. Tapi selalu mengatakan, itu sudah diakui katanya Priyo. Lah Priyo piye? Tadi sudah dijelaskan itu bukan Priyo, itu bukan Ririn. Artinya ada sosok lain. Kalau ada sosok lain bukan dibiarkan, bukan dihapuskan, bukan diabaikan, bukan ditutup, justru diungkap. Itu yang benar. Itu yang benar. Termasuk kuman-kuman itu kalau setuju dengan keadilan, setuju dengan kebenaran, itu harusnya diungkap itu. Kuman-kuman pun harus mendorong itu. Meskipun Anda kuman, tapi kan berhati baik. Karena ingin mengungkap kebenaran. Begitu, Man. Betul nggak, Man kuman? Betul dong. Karena kita ini sejatinya ingin sebuah kebenaran, ingin kejujuran. Bahwa benar, ya, di hari itu, tanggal jam yang pada saat kejadian itu ada orang lain, ada sosok lain yang sejatinya harus diungkap. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, teman-teman, artinya Anda sengaja menutupi, mengaburkan, mengabaikan, bahkan menghapus petunjuk yang ada. Anda tidak akan lagi dapat petunjuk apapun. Ya, oke. Bagaimana menurut
Bang Kopi Pahit. Apakah benar demikian? Iya, benar sekali dong, Mister D. Iya, harusnya kita melihat itu kan yang menjadi permasalahan. Ya, oke lah, nggak usah ngomong Ririn dan Prio lagi kan, biar nggak ribut. Fokus saja ke 0501 itu. Kita beramai-ramai suarakan agar polisi dan penyidik itu melihat bahwa itu ada buktinya, ditindaklanjuti, entah bentuk apa kan, apa misalnya diulang lagi sidangnya apa kayak mana lah, nggak ngerti saya hukumnya kan, Hmm. tidak boleh dibiarkan. Artinya gini mesti, apa yang menyebabkan mereka takut misalnya penyidik hanya untuk mengatakan menjaga institusi bahwa tidak bekerja dengan benar misalnya kan. Tapi kita ini kan beradab, apalagi orang-orang aparat hukum pegangannya KUHP, KUHAP kan, produk-produk hukum kan dipegang, aturan-aturan. Harusnya berdiri di situ, tidak berdasarkan takut oleh pimpinan, takut oleh atasan yang lain, takut oleh misalnya pelaku-pelaku lain ternyata orang besar misalnya ya. Nah kita ini kan ada langit di atas langit. Di atas langit ya langit. Nah siapa menciptakan langit itu? Tuhan. Mestinya takut sama Tuhan. Gitu Mr. Ji. Kalau tidak mau takut sama Tuhan lagi ya berarti nggak takut mati kan gitu lah. Gitu kira-kira Mr. Ji. Iya, iya. Kalau Lilian, bagaimana Lilian? Sebagai masyarakat lah, sebagai masyarakat Lilian. Apa sih Anda punya mau dengan APH-APH kita ini, dengan misteri-misteri ini? Silakan. Iya, Mister, ya harus diusut tuntas lah. Orang di situ terlihat jelas kok, terpampang. Kalau di CCTV itu ya bukan Prio, ya bukan juga Ririn. Masa gitu hati nurani mereka itu kenapa pada mati semua atau gimana? Kok berani-beraninya gitu? Tidak mengusut dengan benar gitu. Malah seakan-akan dihilangkan itu, cukup aja udah itu udah selesai. Antara siapa Prio sama Ririn itu udah nggak ada yang lain. Sepertinya mereka itu menginginkannya seperti itu. Kalau kata aku ya harus diusut tuntas. Kita harus beri semangat kepada Pak Tony untuk terus menyuarakan ini, membela yang tidak bersalah. Begitu, Mister. Oke. Oke, saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda. Anda itu suka kebohongan atau kejujuran? Ya jelas kejujuran lah, Mister. Orang yang berbuat bohong itu lambat atau cepat pasti akan terungkap dan malu. Orang Oke. yang berbohong itu tidak akan selamat. Percaya sama saya. Oke. Iya, seperti begitu. Oke. Ini dulu. Teman-teman, jika kali ini Anda menemukan seseorang yang sedang berbohong, untuk menutupi kebohongan itu, pasti akan melakukan perbuatan kebohongan lagi. Dan lagi, dan lagi, dan lagi. Percaya itu. Ketika kebohongan itu sudah menjadi suatu tradisi, maka akan muncul kebohongan-kebohongan baru. Ini ironis ketika orang yang diberikan wewenang tetapi justru menampilkan kebohongan-kebohongan. Jika kebohongan-kebohongan itu menjadi seolah-olah menjadi prestasi, maka mereka-mereka akan terus melakukan kebohongan-kebohongan. Karena sejatinya kalau mereka sudah sering dengan kebohongan, maka berbohong dianggap berprestasi. Ngono loh. Wah. Oke, selanjutnya ini Bang Ai. Ada suatu kejanggalan lain lagi Bang Ai. Ada satu kejanggalan lain lagi Bang Ai. Bang Ai ada Bang Ai? Iya, Mister. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa di dalam
rangkaian alasan putusan hakim itu ada CCTV dari, nih teman-teman dengarkan ini ya, dari 13.30, pukul 13.30 di tanggal 28, kemudian baru muncul lagi CCTV di pukul 05.01 atau 05.00. Rentang waktu yang sedemikian panjang ini, bagaimana pendapat Anda? Apakah itu sesuai prosedur atau kita bisa maklumi atau tidak lazim? Monggo. Iya, jelas tidak lazim, Mister. Yang Ah, pertama, dari CCTV itu yang ada itu, walaupun dia menggunakan motion detection ya, loncatan waktu yang segitu panjang itu adalah absurd. Ya. Bukan satu alasan yang bisa diterima gitu. Kalau misalkan hilang mungkin 15 menit, mungkin masih masuk akal ya. Tapi kalau hilangnya sekian belas jam, ya kan, itu jadi nggak masuk akal. Nah, apa akhirnya kan, Bang Ai, Bang ya, Ai, tolong dihitung waktu 13.30 sampai 15.00 itu berapa jam supaya tidak meraba-raba, yang pasti-pasti aja. ya oke, 13.30 itu kan di tanggal 28 Mister ya. Iya, 500. Ada jam 13.30 Bang Kopi Pahit tanggal 28 itu tampak Budi sama anaknya naik motor masuk ke rumah. Itu yang di tanggal 28 jam 13 sekian-sekian. 13.30 ya Mister ya. iya, 13.30. Lalu loncat ke tanggal 29.01 ya Mister ya. 05. 05. Coba 20 dihitung jamnya. bentar. Karena 13 ke supaya 13 ya, 13 ke 5 ke 13 itu 8. tunggu dulu. Teman-teman Bukan dibantu 8 ya. teman-teman. Teman-teman di Berarti bawah bukan tolong 8 Mister. dibantu. 13.30 sampai dengan 05 maju ke depan ya, Hmm. 05.00 itu berapa jam? Supaya yang pasti-pasti aja nih. 15 setengah jam Mister hilang. Oke, 15,5 jam dia hilang. 15,5 jam ya. Hmm. Oke. Nah, saya ingin tanya kepada Bang Ai, kalau yang ini pasti ya, 5 ada jeda 15 jam lebih atau 15 setengah jam. Ini menurut Anda lazim atau tidak lazim? Sangat tidak lazim Mister. Sangat tidak lazim. Saya tanya kepada teman-teman yang ada di bawah, kurang lebih ada jeda dari adanya CCTV yang nampak, kemudian nampak lagi ada jeda selama 15 setengah jam. Ini lazim atau tidak? Lazim atau tidak lazim? Silakan teman-teman tapping. Tidak lazim, tidak lazim. Saya baca ini, tidak lazim, neos, tidak lazim, kelana, gak masuk akal. Ya kan? Tidak, sangat tidak lazim, tidak lazim. Ya, tidak lazim. Oke, saya menunggu teman-teman. Tidak lazim, tidak lazim, tidak lazim. Saya ingin kasih tahu teman-teman nanti. Setelah ini juga ada pertanyaan ya. Sangat tidak lazim, sangat tidak lazim. Sangat tidak lazim. Sangat tidak lazim. Sangat tidak lazim. Bingung saya nih. Sangat tidak lazim. Teman-temanku, mohon maaf teman-temanku. Apa gunanya CCTV dipasang? Apa gunanya CCTV dipasang? Apa gunanya CCTV itu dipasang terhadap diri kita? Tujuannya adalah untuk membantu kita melakukan pengawasan selama 24 jam. Loh, apa gunanya CCTV dipasang kalau hilang 15 jam? Saya tanya kepada teman-teman,
Tujuan CCTV dipasang, dijual itu, dipromo-promokan itu untuk membantu kita melakukan pengawasan terhadap lingkungan kita selama 24 jam. 24 jam. Bagaimana jika ada CCTV yang justru tidak merekam katanya atau hilang selama 15,5 jam? Apakah itu wajar, teman-teman? Dipasang CCTV untuk membantu melakukan pengawasan, tetapi justru rekamannya itu hilang. Hilang bukan main-main, hilangnya ini hilang tidak lazim, yaitu 15,5 jam, bukan main. Bagaimana menurut Bang Ai? Hilang kok 15,5 jam. Nah terus neng di Bang Ai, silakan. Nah itu disulap kali Mister. Jadi hilang. Iya, kalau alasannya adalah cacatnya micro SD pun juga nggak masuk akal. Ketika sudah next nggak bisa write itu biasanya kalau formatnya FAT atau extended FAT ya gagal sampai seterusnya, Mister, untuk nulis gitu. Jadi ini kan nggak mungkin skip itu karena gagal nulis di tengah, itu nggak mungkin. Gitu, Mister. Jadi itu yang karena apa yang jadi menarik itu kan karena yang menjelaskan bahwa ini micro SD bukan DVR itu malah penyidik yang backgroundnya bukan di ahli di situ, gitu kan. Nah kalau ahli kan ditanya kenapa kok bisa skip, oh iya rusaknya kayak apa, itu harus digali tuh. Kenapa kok bisa rusak itu? Karena pada realitasnya secara kalau kita belajar ilmu sistem berkas dengan format FAT atau extended FAT yang biasa banyak digunakan oleh CCTV dengan micro SD format itu suatu peristiwa yang nggak masuk akal ya, rusak di satu cluster, kemudian yang cluster berikutnya masih bisa ditulis gitu. Apalagi ini menggunakan micro SD, bukan hard disk. Ya, Gitu, Mister. ya. Oke. Teman-teman, siapapun Anda, saya ini ngomong apa adanya dan ada dasarnya. Ini dasarnya. Ini dasarnya adalah putusan hakim sendiri. Kok nggak kelihatan ya? Ini dasarnya adalah putusan hakim sendiri. Dan putusan hakim itu sudah dibacakan kemarin. Sama Bang Nelson dibacakan itu. Bahwa pukul 15.30 ada terlihat sosok Budi dengan anaknya. Terus tidak diceritakan. Tiba-tiba di pukul 05.00 ada yang di pagar itu. Ada yang di pagar itu. Terus kita percaya gitu. Ya enggak lah. Ya enggak lah. Coba Bang Nelson, kehilangan jeda waktu selama 15,5 jam sebagai praktisi hukum, apakah Anda menilai bahwa itu wajar, Bang Nelson? Ya, selamat sore Mr. Ji ya, Bang Ai, selamat sore Khalid Naura, Bang Kopi Pahit. Nah, izin ya menanggapi pertanyaan dari Mr. Ji. Sangat tidak wajar Mr. Ji. Karena memang sudah terlihat jelas bahwa CCTV itu kan merupakan alat bukti yang untuk mendukung proses penyidikan, scientific crime ya, investigation. Itu diatur di pasal di KUHP, semua sudah diatur di KUHP semua terkait CCTV tersebut. Bahkan di dalam pasal 235 ayat 1 sudah diuraikan alat bukti yang sah termasuk dokumen elektronik CCTV. Jadi yang apa yang dibilangkan Bang Ai itu juga benar, bahwa si penyidik ini seolah-olah dia sebagai ahli. Padahal backgroundnya kan berbeda jauh. Kemarin kita sudah membahas dengan Bang Ai juga sama Mr. Ji. Background sebagai ahli itu, kategorinya sebagai ahli itu di bidang teknologi informasi seperti apa, udah kita bahas semua. Jadi kalau misalnya jeda waktu kan kata penyidiknya dia bilang ada loncatan yang sangat jauh, bahasanya itu di putusan yang tidak terekam karena tidak menggunakan DVR tetapi memory card, dan karena memory card penyimpanannya tidak bagus menurut penyidik. Loh, kok dia menjelaskan seperti itu? Cuma alasan karena penyimpanannya tidak bagus, kan itu kan
gak wajar kan, Mr. Ji? Janggal sekali omongan yang disampaikan oleh penyidik eh, saudara Prasetyo ya, sebagai penyidik yang memeriksa CCTV di toko bangunan. Kemudian harusnya digali lagi kan, Mr. Ji, siapa sosok yang ada di pukul 05.00 itu WIB. Terus si Prasetyo itu bilang itu sosoknya adalah Prio Bagustiawan karena diperlihatkan oleh Prio Bagustiawan itu menurut keterangan saksi Prasetyo. Begitu, Mr. Ji. Baik, baik. Oke, kesimpulannya adalah Bang Nelson bahwa ada sosok serius di sana, oke? Betul, betul. Ya. Kalau kita semua tadi di sini sepakat bahwa itu bukan Prio, itu bukan Ririn, berarti ada sosok lain. Kalau ada sosok lain yang tadi saya katakan bahwa itu sosok misterius, saya tanya nih, jika Anda memiliki kewenangan, apakah itu Anda sebagai penyidik, apakah itu Anda sebagai jaksa, apakah itu sebagai hakim, apakah Anda sebagai pengacara, seandainya Anda memiliki kewenangan untuk itu. Kasus ini misterius, ada sosok misterius. Apakah, pertanyaan saya nih, apakah Anda akan membiarkan, mengaburkan, menghapus, tidak peduli, atau bagaimana menurut Anda? Akan, maksudnya Mr. Ji akan saya kejar itu terkait sosok itu. Siapa sosok pelaku itu kan? Apalagi Ya, oke, tepat sekali. Dan itulah yang diinginkan masyarakat itu. Harus diungkap. Siapa apalagi untuk sosok. mencari kebenaran material, Mr. Ji. Iya, benar, benar. Jadi apa yang Anda jawab itu benar. Jadi teman-teman yang merasa diri menjadi APH, menjadi apapun Anda di sana, dengan adanya misteri seperti ini, ada sosok misterius ini, bukan dibiarkan. Salah itu kalau Anda sebagai manusia, ada sosok lain, tapi justru diabaikan, dibiarkan, ditutupi, bahkan diabaikan, seolah-olah matamu tidak melihat itu. Terima kasih Bang Nelson. Itulah yang kita cari sejatinya. Bahwa sosok-sosok yang belum terungkap harusnya diungkap. Sosok-sosok misterius seperti ini harusnya diperjelas. Jangan malah diabaikan. Betul tidak Para Kuman? Oh, kalau Para Kuman saya anggap dia nggak akan jawab. Tidak akan berani mengeluarkan kata-kata. Bahkan saya senang hari ini kuman-kuman sudah jarang karena sudah sering kita semprot. Oke, terima kasih Bang Nilson. Mungkin ada tambahan lain Bang Nilson? Tambahan lain ya, kalau menurut saya nanti di peninjauan kembali, Mr. Ji, akan semua ini akan terkejut-kejut pasti orang yang meragukan apa yang kita bicarakan. Jangan kesana-sana dulu, jangan kesana-sana. Ya. Bahaya. Di sini aja. Yang Baik. bisa seperti apa ya? Silakan. Baik. Ya, terkait CCTV ini saya minta kepada kepolisian Republik Indonesia bahwa yang saya baca di dalam undang-undang kepolisian, seorang polisi tugas wewenangnya adalah harus mengikuti apa yang sudah diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Itu sudah jelas ada pasalnya, Mr. T. Ya. Oke. Sudah jelas. Artinya itu harus dilakukan sebagai pelindung masyarakat dan untuk memberikan penegakan hukum sebagaimana yang kita idam-idamkan ini, Mr. Ji. Terima kasih. Oke. Pasti Anda mau bilang bahwa tugasnya adalah mengungkap kasus ini menjadi terang benderang, gitu kan?
setuju, benar. bukan justru menutup perkara ini menjadi gelap gulita, begitu bukan? Iya, Ya, oke, oke. benar. Terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman pasti ya mengharapkan lah bahwa aparat penegak hukum akan melakukan tugasnya untuk mengungkap perkara ini seterang-terangnya. Bukan justru sebaliknya, menutup perkara ini agar menjadi gelap gulita. Setuju, Mister. Setuju? Setuju. Oke, pastilah setuju. Hal-hal yang baik itu pasti setuju ya. Kuman itu kalau kita ngomong baik pasti setuju. Kecuali kuman yang betul-betul sudah aliran garis keras itu. Ya ada itu kuman yang aliran garis keras itu ada. Ya, dia tidak akan setuju walaupun itu baik pun tidak setuju dia. Ini ada Mas Agus. Mas Agus, selamat malam Mas Agus. Ya, selamat pagi, Mr. Ji. Selamat pagi, Bang Hai. Mbak Lilian, Bang Kopi, Bang Nelson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat dari ini aja, Selamat pagi perilaku Mas Agus. para APH yang beracara di persidangan ini. Seperti tadi disampaikan, Mr. Ji, kalau mereka punya wewenang, tetapi wewenang tersebut disalahgunakan, maka konsekuensi berat adalah suatu keniscayaan buat mereka. Seperti itu kalau menurut saya. Ini yang menerangkan CCTV kan sudah jelas harus ahlinya. Disampaikan kita beberapa kali dibahas di Komal ini, bahwa ahli digital forensik itu wajib dihadirkan. Ya, nyatanya seperti ini. Ada yang loncat-loncat dari jam 13 sampai 15,5 jam. Itu siapa yang bisa menjelaskan? Karena mereka bukan ahlinya. Nah, kalau ini nanti terungkap, ini kan berkonsekuensi kepada yang menyampaikan, kepada yang memeriksa tadi. Maka konsekuensi berat ini adalah suatu keniscayaan gitu, Mr. Ji. Itu saja dulu mungkin, Mr. Ji. Oke, oke. Saya langsung lempar ke yang mampu menjelaskan. Bang Ai, terkait dengan lompatan-lompatan ini seharusnya bagaimana ya Bang Ai? Silakan. Iya. Jadi kalau ahli ya dia akan memeriksa sistemnya pertama, Mister. Apa betul yang tadi yang dijelaskan oleh si Dennis itu kalau terjadi kerusakan storage, yaitu harus dibuktikan dengan pemeriksaan storage-nya. Ada tools-nya untuk mengecek apakah file sistem yang rusak atau bahkan disknya yang rusak, gitu kan, apa istilahnya memorinya yang rusak. Nah itu ada alatnya. Nah itu harus dibuktikan nanti disampaikan di laporan forensik. Jika terjadi kerusakan, kerusakannya di level mana? Apakah cuma sekedar klaster yang hilang kalau misalkan menggunakan extended FAT atau FAT, atau kalau menggunakan unique file system misalkan inode-nya yang hilang, inode-nya mislink dan sebagainya. Nah, itu ada penjelasannya semua itu. Kemudian kelakuan CCTV-nya misalkan, ini by event menulisnya. Nah kemarin kita juga sudah diskusi juga kan dengan yang di Puslapor bahwa nggak mungkin seperti yang saya sampaikan juga di sini dan di banyak tempat, bahwa tidak mungkin ada event yang nyambung ya, istilahnya dua event tapi dalam satu file yang sama, itu tidak mungkin. Kemarin juga orang Puslapornya juga mengamini tidak mungkin ya, dari mereka berpengalaman puluhan tahun ya memeriksa CCTV tidak pernah menemukan ada satu file yang terdiri dari dua event ya itu. Nah, disitulah perannya ahli untuk menjelaskan bagaimana kelakuannya, sistemnya, kalau ada kerusakannya di mana, levelnya seperti apa, apakah itu menjelaskan nanti adanya frame yang hilang atau loncatan waktu dan sebagainya. Nah, itu yang harusnya kenapa kok ahli wajib dihadirkan adalah untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan seperti itu, Mister. Tidak bisa hanya cukup kertasnya aja. Betul sekali, betul sekali. Jadi intinya kawan-kawanku semua, bahwa terkait kasus yang terjadi di Pauman Indramayu, di kepala saya, mungkin juga teman-teman semua, mempertanyakan terkait dengan hal ini. Dengan mempertanyakan itulah maka saya mengatakan bahwa penanganan
terkait dengan kasus yang terjadi ya, pembantaian 5 orang ini, saya pribadi mengatakan janggal, janggal. Saya berharap dengan ucapan saya ini, mereka-mereka memanggil saya untuk ditanya janggalnya di mana, nanti akan saya jelaskan. Tapi silakan berargumentasi dengan dasar-dasar ini. Jangan karena kebencian tiba-tiba yang persoalan lain yang di ini. Ayo, panggil saya akan datang, saya akan bertanya dan tolong jawab. Kalau itu masuk akal, saya akan menghormati itu. Tapi kalau nggak masuk akal, ya sama yang saya sampaikan tadi. Jangan kita ada sesuatu yang misteri seperti ini, justru menghindar, justru menutupi, justru menghapuskan, bahkan justru menghilangkan. Sebagai APH tadi sudah dijelaskan sama Bang Nelson bahwa seharusnya ini harus diungkap, bukan diabaikan, bukan dibiarkan. Karena ini misteri yang harus diungkap. Mana ada di kasus besar seperti ini, ada sosok lain yang misterius, justru tak tersentuh, justru diabaikan. Dan para kuman setuju. Kalau kita sebagai manusia justru tidak setuju. Anehnya para kuman itu mengatakan bahwa itu sudah sesuai prosedur. Itu namanya dasmu. Oke, Bang Ai, Bu Liliana Naura, Kopi Pahit, Bang Nelson, Mas Agus, mohon maaf, ini jamnya kayaknya tidak bersahabat, jadi saya harus menghadap. Kita akhiri dulu ya. Iya, Mr. Ji, saya tambahkan sedikit, Mas. Oke, Mr. Ji, boten nopo-nopo. Saya tambahkan sedikit, Mr. Ji ya. Saya berharap ya, secara pribadi lah ini ya, yang paling dalam, yang paling dari hati saya yang paling dalam, karena saya tidak punya kepentingan. Saya berharap kepada keluarga ya, keluarga masyarakat Indramayu, aparat-aparat penegak hukum di sana, pejabat-pejabat di sana ya. Cobalah bukakan mata hati kalian melihat ini ada suatu kejanggalan. Ayo rame-rame datang itu Polres, Polda bila perlu. Kalau kita komal-komal ini hanya segelintir kan. Tapi kalau sudah beramai-ramai itu bisa jadi tergugah. Nah itu saya berharap seperti itu, Mr. Ji. Terima kasih, Mr. Ji. Oke, terima kasih Bang Kopi Pahit, itu masukan. Tapi karena memang dunia kita adalah dunia media sosial, maka boleh ya kita bermain media sosial saja ya untuk menyuarakan. Jangan pernah menyuarakan hal-hal yang sifatnya fitnah. Suarakan yang berkaitan dengan kebenaran. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Ai. Salam hormat saya. Terima kasih untuk Lilian, terima kasih Kopi Pahit, Bang Nelson, Terima kasih juga Mr. Ji. Sehat selalu Mr. Ji. Mas Agus, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, Mr. Semua yang di bawah yang masih Yang di bawah juga teman-teman. Selamat malam. sehat selalu untuk Anda. Terima kasih supportnya ya. Oke, karena saya mau menghadap, kita bye bye. Bye bye Mr. Ji. Ya.